anjuran. Tapi minta kepada mereka dengan mengkebelakangkan Allah SWT, ini adalah berakibat fatal. Menjadi akidah, menjadi rusak. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Qala sahibul mughni wa la yajuzu ittikhazul masajid 'alal qubur liqaulin Nabi SAW. La'anallahu zawaratul qubur wal muttakhizina 'alaiha masajid wasurud. Dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni, tidak boleh menjadikan masjid di atas kubur. Kena sabda Nabi SAW. Bagaimana sabda Nabi? La'anallahu, Allah melaknat, zawaratul kubur, para peziarah kubur, wal mutakhzina 'alaiha, mereka menjadikan para peziarah kubur itu, menjadikan di atas kubur itu masjid, wasuruj, dan menara-menara, apalagi duplikat patung-patung mereka. Patung orang yang soleh dijadikan di sana, lalu itu mereka puja-puja dan poles-poles. Ubahnya seperti orang menyembah berhala namanya. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa lafzuhu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Walau abiha lam yal'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'alahu li'anna fi tadhi'an lil mal bi ghairi fa'idah wa ibratan fi ta'zimil kubur asbah ta'zimul asnam. Walau abiha, seandainya boleh, boleh mendirikan masjid, boleh mendirikan menara, boleh membuat patung sebagai duplikat almarhum misalnya, lam yal'anin nabiyyu, tentu Nabi tidak akan melaknat hal itu, orang-orang yang melakukannya. Karena itu termasuk tadhi'an lil mal, karena ini termasuk menyia-nyiakan harta namanya, membuang-buang harta yang tidak ada gunanya, fi ghairi faidah, yang tidak ada perlunya, wa ifratan fi ta'zimil kubur, sangat berlebihan di dalam mengagungkan kubur, asbah ta'zimul asnam, sama halnya dengan para mengagungkan berhala-berhala. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Wala yajuzu ittikhazul masajid 'alal qubur li hadzal khabar. Dengan dalil ini, dengan khabar ini, dengan hadis ini, tidak boleh menjadikan masjid di atas kubur, menara dan patung-patung di atasnya. Wali anna Nabi SAW qala la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa masajidihim. Karena Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka itu sebagai masjid. Yuhazziru mislu ma suna'u. Waspadalah kalian, kata Nabi, waspada dari melakukan hal-hal macam itu. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Wa qalat Aisyah, innama lam yubras qabr Rasulillah sallallahu li'alla yattakhidhu masjidan li'anna takhsisul qubur bis-shalah innaha yusbihu ta'zimul asnam laha wa taqarrub ilaiha. Wa qad ruwaina anna ibtida'a ibadatul asnam ta'zimul amwat bi ittikhadhi suwarihim wa masaha wa shalah 'alaiha. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Kata Siti Aisyah, innama lam yubraz qabr Rasulillah sallallahu, kubur Nabi itu lam yubros, tidak ditonjolkan tinggi-tinggi, tidak dulu, kata Nabi SAW. Kenapa sekarang ditinggikan? Mungkin regenerasi. Kalau pada masa Nabi, lam yubros qabr Rasulillah, tidak ditonjolkan kubur Nabi, hanya sebatas sejengkal saja. Ya, Allah yattakhudhu masjidah. Tujuan Nabi supaya jangan kubur Nabi itu dijadikan sebagai masjid. Lianna takhsisul kubur bis-shalah, karena kita bila mengkhususkan kubur itu sebagai tempat sholat, maka indaha yusbihu ta'zimul asnam, maka sedikit mirip dengan kita mengagungkan berhala. Laha wa taqarrub ilaiha, mendekatkan diri kepadanya. Wa qad ruwaina anna ibtida'a ibadatul asnam ta'zimul amwat bi ittikhadhi suwarihim. Sungguhnya diriwayatkan anna ibtida'a ibadatul asnam, sesungguhnya pada awalnya, gitu bahasanya, sesungguhnya pada awal permulaannya ibadatul asnam, orang-orang menyembah berhala itu awalnya, ya, awalnya mereka tidak menyembah berhala. Begitu saking cintanya kepada orang-orang soleh di antara mereka, mereka buat patung di atas makam orang yang soleh itu. Begitu mereka berziarah ke orang soleh itu, lalu melihat patung-patung mereka yang mereka buat itu, mereka poles-poles dan sebagainya. Ini agak mirip dengan orang-orang yusbihu ta'zimul asnam, agak mirip dengan orang-orang yang menyembah berhala jadinya. Ya. Nanti bisa-bisa mereka lupa kepada Allah.
hanya minta kepada patung yang mereka buat itu saja. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Sekali lagi kita cinta kepada ulama adalah bagus, tapi minta kepada mereka dengan mengebelakangkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat fatal hasilnya. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. An-nabtida' ibadatul asnam. Sukunya awal mula penyembah-penyembah berhala itu ta'zimul amwat, mengagungkan orang-orang yang sudah meninggal, bittikhadhi suwarihim, dengan menjadikan patung-patung mereka, wa masahaha, kemudian patung-patung itu diusap bila mereka sudah pulang, diusapnya, minta barokah orang soleh, berikan saya rezeki orang soleh, lalu mereka pulang. Ya, bukan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang berakibat fatal. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Ya, sekali lagi ulama adalah sebagai penerus perjuangan daripada baginda Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris daripada Nabi-Nabi Allah yang akan melanjutkan dakwah daripada Rasulullah SAW. Saya garis bawahi ulama di sini sekarang ulama beneran sulit sekali. Maksud ulama beneran di sini yang benar-benar mengkaji kitab, yang benar-benar mengkaji kitab kuning sekarang ini, ya, zaman edan sekarang ini, yang bukan ulama jadi ulama dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Ya, ulama-ulama politik, karakter politik ini, yang A bisa diomongin B, yang B bisa diomongin C, tidak karuan, tidak tepat, ya. Maka Nabi tidak suka kepada orang berpolitik. Karakter daripada politik ini adalah menekan orang lain, sehingga menaikkan orang lain. Padahal Rasulullah memvonis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu apabila tidak cinta kepada saudaranya seagama sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis ini banyak orang hafal, tapi aplikasi daripada hadis ini amat berat. Gemarnya kita menekan saudara kita padahal kita ustaz, menekan teman kita, lalu menaikkan yang lain. Padahal Nabi la yu'min, tidak beriman engkau. Hatta yuhibba li akhi, sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu seagama. Bukan saudara di makna di sini saudara sekandung saja, seagama kita bersaudara. Sehingga mencintai saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang itu apabila tidak cinta kepada saudaranya seagama sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lah kalau ini bisa diaplikasikan hadis ini yang banyak orang hafal ini, tentu aman. Tentu anugerah Allah, rahmat Allah akan turun. Tapi nampaknya tidak. Gemar berpolitik. Ya, kalau politik untuk memajukan Islam bagus, tapi ini politik untuk menekan orang-orang lain, maka ini adalah haram hukumnya. Dan mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.